Perkenalan, nama ulun Muhammad Arsyad, umur 39 tahun. Tempat tinggal ulun di Desa Pembataan, RT 4, Kelurahan Pembataan, Merbudak. Ulun mengikuti organisasi Kopi Besamut ini dari awal, dari Januari 2025 tanggal 27 itu, dan saya termasuk pembentuk Kopi Besamut bersama teman-teman yang lain, ada 10 orang. Ketertarikan kita terhadap Kopi Besamut ini terutama kita aktivitas di bantaran sungai dan merawat atau penanaman pohon di bantaran sungai. Kegiatannya di Kopi Besamut kita yang paling diutamakan itu penanaman pohon di bantaran sungai, agar menjaga ekosistem sungai lah, agar tetap bagus dipandang, terus agar tidak menjadi longsor berkepanjangan. Hanya kita melakukan kegiatan penanaman pohon di bantaran sungai, karena kita lihat di bantaran sungai banyak yang titik-titik yang rawan longsor. Kalau pohon yang ditanam di bantaran sungai ini khususnya itu ada tiga jenis yang kita rekomendasikan, yaitu waru, terus ini loa, dan juga beringin. Karena kami lihat loa sama beringin ini juga hampir sama kayak waru, mudah ditanam, mudah tumbuhnya. Nah itu. Terus untuk pencarian bibit, kalau bibit waru itu biasanya kami mencari di daerah rawa ataupun danau yang ada di hutan. Kalau loa sendiri di bantaran sungai masih banyak yang bibit loanya. Beringin juga enak dicari. Kita juga membibitkan atau menyemai bibit-bibit yang sudah kami rekomendasikan agar terpenuhnya kegiatan-kegiatan kami untuk selanjutnya. Karena kami di setiap tahun itu ada rekap kegiatan tahunan. Nah di situ ada di tanggal sekian atau bulan sekian ada penanaman ini. Terus bulan ini kita pembibitan gitu. Kalau kekeluargaan Kopi Besamut kita lihat sangat bagus, dan kekompakan kekeluargaan itu saling bagus lah. Tidak ada ibaratnya ini kru aja, ini penasehat atau apa. Tidak ada membeda-bedakan itu pengurus ataupun kru. Bagi kami sama, kita kekeluargaan kita sangat akrab, sangat bagus, dan kita saling menjaga satu sama lain. Itu sambutan masyarakat. Kalau pertama kali kita mengadakan ini, memang sih ada yang bilang ngapain sih melakukan seperti itu, nggak ada hasil atau apa. Nah tapi bagi kami ini sebuah ikatan hati yang untuk melakukan kegiatan seperti itu, ya penanaman segala apa, agar bumi kita tetap terjaga dan tetap lestari. Tapi kami tidak tinggal diam aja kayak gitu kan. Kita berikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat ini ikut andil. Setelah kami melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kita lakukan sosialisasi, alhamdulillah banyak masyarakat yang mendukung.
tentang itu. Peran pemerintah alhamdulillah sangat mendukung kegiatan kami dalam kegiatan penanaman. Masyarakat pun ada yang mendukung kegiatan kami. Harapan kami mudah-mudahan pemerintah dan pihak masyarakat lainnya juga ikut mendukung andil dalam kegiatan Kopi Basamut, dalam kegiatan penanaman pohon di bantaran sungai. Selama ini memang itu tadi sebagian dari pemerintah atau pihak yang mendukung penuh kegiatan kami dalam kegiatan konservasi dan penanaman pohon di bantaran sungai. Ya, positif. Kegiatannya positif, mereka sangat mendukung kegiatan kami. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, khususnya wilayah Tabalong dan sekitarnya dan teman-teman, agar bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kopi Basamut, karena tanpa dukungan dari pihak masyarakat maupun pemerintah, bagi kami bukan apa-apa. Jadi harapan saya masyarakat dan pemerintah ataupun warga-warga yang lain bisa ikut andil dalam kegiatan kita di bantaran sungai. Mungkin itu aja harapan saya untuk masyarakat kita di Tabalong. Jadi tantangan terbesarnya sebenarnya yang pertama itu dari internal kami, memang menggalang relawan yang mempunyai kesibukan masing-masing, mempunyai profesi masing-masing. Itu memang PR kami lah untuk menggalang, menambah terus untuk relawan. Itu tantangan dari kami. Terus yang dari lingkungan sekitar itu memang awal-awal kami melakukan penanaman bibit khususnya pohon waru, itu banyak yang bertanya dan bahkan ada yang tertawa kan, kenapa bibit waru ditanam kayak gitu, tidak berbuah, terus batangnya tidak bisa dimanfaatkan dan segalanya kayak gitulah, macam-macam lah perkataan dari lingkungan sekitar. Tapi kita lakukan terus-menerus, terus kita lakukan sambil edukasi di media sosial, di kegiatan-kegiatan komunitas lain. Lalu akhirnya mulai berubah, pandangan orang mulai berubah tentang bibit waru yang sebenarnya tidak diperhatikan. Banyak yang tidak memperhatikan bahwa memang bibit-bibit waru seperti itu cocok untuk di bantaran kayak gitu. Tapi karena kita lakukan terus-menerus, akhirnya sekarang alhamdulillah masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Tabalong itu ada beberapa yang memang menawarkan diri untuk ikut berkegiatan di bantaran sungai kayak gitu. Jadi karena memang Kopi Basamut ini baru satu tahun memang beraktivitas di bantaran, konservasi di bantaran sungai, apalagi untuk penanaman pohon dan segalanya, itu memang perlu waktu yang lumayan panjang baru kita bisa merasakan perubahan yang signifikan untuk kegiatan-kegiatan kita. Tapi memang kami berkeyakinan ketika pohon itu ditanam di bantaran sungai, apalagi jenis pohonnya itu memang akarnya banyak, besar dan mengikat untuk tanah, otomatis nanti tanah itu akan terikat, maka pasti akan mengurangi abrasi atau longsor tersebut. Dan juga nanti ketika tumbukan-tumbukan air di setiap tikungan-tikungan sungai itu nanti akan pecah arusnya ketika ada sudah pohon-pohon yang sudah tertanam, pohon-pohon besar yang sudah tertanam di bantaran sungai. Nah, jadi
kalau evaluasi secara dini saat ini memang tidak terlalu terlihat. Nah, tapi kami berkeyakinan seperti itu kayak gitu. Orang-orang di Kopi Bersambut ini memang orang-orang yang bisa dikatakan dia memang sering beraktivitas kegiatan-kegiatan sosial. Dan juga kami ini kadang-kadang sambil membuat sesuatu itu sambil bercanda dan segalanya. Jadi ya jenuh tuh, capek tadi, lelah, jenuh dan segalanya memang ada. Tapi ketika kita kumpul-kumpul, memang kalau beraktivitas sendiri atau 2 orang aja memang pasti rasa capek, jenuhnya itu pasti ada. Tapi ketika kita semua kumpul sambil bercanda, berkegiatan, itu hilang semuanya. Pasti kalah oleh semangat rekan-rekan di organisasi gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan Kopi Bersambut ini memang satu berisiko karena memang di bantaran, otomatis keluarga itu pasti yang pertama, keluarga mendengar itu kan pasti memikirkan itu kan, karena memang kita beraktivitas di lokasi yang memang berisiko. Nah, tetapi kan lama-kelamaan memang ketika melihat manfaat dan segalanya itu memang otomatis mendukung. Lingkungan sekitar juga sama, awal-awal memang mempertanyakan kegiatan kita apa kayak gitu, menanam pohon dan segalanya di bantaran, pohonnya pohon waru kayak gitu. Nah, jadi kalau lama-kelamaan setelah melihat kegiatan kita, melihat edukasi dari kita, lama-kelamaan akhirnya memang mendukung juga dan ikut terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan konservasi di bantaran sungai gitu. Jadi untuk harapan kami khususnya untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Tabalong. Jadi selagi kita muda, lakukanlah kegiatan-kegiatan, contohnya konservasi penanaman pohon di bantaran sungai. Karena memang ketika kita muda, nanti waktu yang panjang nanti baru kita bisa melihat hasilnya. Nah, nanti ketika kita masih berumur, kita sudah melihat hasilnya kayak gitu. Kalau dari muda kita sudah melakukan kegiatan itu. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah berumur baru melakukan kegiatan itu, otomatis nanti kemungkinan anak cucu kita aja yang mungkin baru melihat hasilnya kayak gitu. Jadi mulailah dari sekarang, karena kita berharap mudah-mudahan nanti karena wilayah kita bencananya itu paling banyak itu berasal dari aliran air. Nah, otomatis tidak diharuskan lagi tapi diwajibkan bagi kita untuk menjaga aliran tersebut kayak gitu, baik itu aliran sungainya, terus debit airnya, terus dasar sungai, dan khususnya juga bantaran sungainya gitu. Nama saya Alfadlian Nur, ya, biasanya kawan-kawan manggil saya Padli. Umur 32 tahun, pekerjaan sekarang ini perawat. Nah, sementara kita juga aktif berkegiatan di organisasi lingkungan yang bergerak di bidang lingkungan. Warga. Jadi sekarang alamat di Blimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak. Jadi organisasi Kopi Bersambut itu atau konservasi dan pemerhati bantaran Sungai Tabalong itu adalah organisasi sosial yang bergerak di bidang konservasi lingkungan, khususnya di bantaran sungai. Nah, jadi kami itu berbagai macam profesi itu tergabung karena memang sama satu tujuan, satu pendapat. Jadi kami membentuk organisasi ini, lalu akhirnya tergabung di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konservasi bantaran sungai. Organisasi ini sebenarnya bermacam profesi. Nah, jadi kami ini sebenarnya baru terbentuk 1 tahun kemarin, tepatnya nih bulan Januari 2025 kemarin. Nah, jadi sebentar lagi kita nih sebenarnya anniversary untuk 1 tahun organisasi Kopi Bersambut. Nah, jadi awal tahun kemarin itu ketika kita ngobrol-ngobrol, karena memang orang-orang kita ini
sering beraktivitas di bantaran juga. Nah, lalu akhirnya ada muncul pendapat bagaimana kalau kita membentuk organisasi yang memang bergerak di bidang bantaran sungai kayak gitu. Karena memang ketika kita beraktivitas di bantaran itu banyak terlihat lah beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bantaran-bantaran sungai yang ada di Kabupaten Tabalong kayak gitu. Lalu akhirnya Januari 2025 itu ketika kita kumpul, sepakat kita untuk membentuk organisasi ini. Karena memang kita banyak beraktivitas di bantaran, nah jadi kawan-kawan ini di organisasi Kopi Besamut ini memang orang-orang yang banyak beraktivitas di sungai dan bantaran itu, dan kami memang banyak melihat kondisi-kondisi yang lumayan lah untuk berisiko di bantaran itu. Lalu akhirnya memang sementara kita itu berfokus membentuk organisasi ini bergerak di bidang bantaran sungai sementara berfokusnya, karena memang kegiatan-kegiatan di bantaran ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat kayak gitu. Nah, lalu akhirnya kita memang fokus di situ dulu, pelan-pelan di situ, dan mudah-mudahan nanti organisasi Kopi Besamut ini bisa lebih luas lagi nanti kegiatan-kegiatannya. Tapi sementara kita memang fokusnya di bantaran dulu, ya. Jadi menurut sepenglihat kami dan kawan-kawan di organisasi, memang ketika kita berkunjung ke bantaran sungai itu banyak terjadi abrasi ataupun longsor, apalagi di wilayah-wilayah di Tabalong bagian selatan itu kan memang banyak permukiman yang berada di bantaran sungai. Nah, kalau toh misalkan longsor pun otomatis juga akan berisiko kepada masyarakat yang berdiam di bantaran. Ada juga jalan umum di tempat kita juga memang banyak yang berada di bantaran, dan juga memang banyak yang terjadi longsor kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau berbicara soal pencemaran itu memang harus ada pemeriksaan khusus dan lanjut sebenarnya untuk pencemaran. Nah, oleh karena itu memang sementara kami memang hanya mengamati efek dari bantaran yang abrasi itu tadi, memang seperti itu. Tapi untuk kualitas air, pencemaran dan segalanya memang kita harus melakukan pengajian khusus untuk itu dan melibatkan mungkin beberapa pihak lah untuk itu. Sementara semampu kami, apa yang bisa kami lakukan untuk khususnya di bantaran ataupun aliran sungai itu, sementara seperti itu. Jadi rangkaian kegiatan kami setiap awal tahun, khususnya bulan Januari ini, kami memang menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan selama 1 tahun sampai dengan Desember. Nah, untuk kegiatan-kegiatan rutin yang kami laksanakan memang dari awal itu kita pasti akan melakukan pengkajian, melakukan pengkajian, pengamatan titik-titik yang memang rawan di bantaran sungai, khususnya rawan longsor atau abrasi. Nah, setelah kita lakukan pengkajian dan pemetaan titik-titik itu, lalu kita akan melaksanakan pengkajian atau pemilahan bibit apa yang cocok untuk titik yang abrasi atau longsor tersebut. Nah, setelah itu kita melakukan pembibitan. Setelah itu kita juga melakukan penanaman, dan juga tidak hanya melakukan penanaman, kita juga tetap melakukan perawatan atau monitoring bibit-bibit yang sudah kita tanam. Nah, bibit yang kita tanam pun spesifikasinya kita khususkan untuk bantaran kayak gitu. Jadi dari ketinggian, dari besar bibit dan segalanya, jenis pohonnya itu kita tentukan juga untuk bantaran sungai tersebut. Sampai nanti kita lakukan perawatan rutin setiap bulan. Terus juga kita mulai sekarang kita juga melakukan edukasi di organisasi-organisasi lain atau komunitas-komunitas lain tentang gerakan atau aksi konservasi di bantaran sungai gitu. Sementara kita memang cukup terbatas dengan organisasi yang baru bergerak, dengan fasilitas dan peralatan yang terbatas. Jadi sementara ini memang kita hanya memanfaatkan media sosial, dan juga kita ikut bergabung di kegiatan-kegiatan instansi atau organisasi lain, yang dimana waktu kita bergabung itu kita mencoba menawarkan sebuah kegiatan, misalkan penanaman pohon di bantaran sungai. Sementara kita baru bisa melaksanakan seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa melaksanakan program-program khusus lah untuk kegiatan-kegiatan bantaran seperti itu.
Oke, dalam kegiatan konservasi. Sementara masih belum, tapi memang pengkajian-pengkajian soal bibit dan cara penanaman ini sementara kita memang banyak mencari informasi itu dari masyarakat-masyarakat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dulu. Jadi orang-orang tua dulu itu kan banyak berkegiatan di sungai. Nah, dan banyak pohon-pohon yang memang beliau tanam di bantaran sungai kayak gitu. Nah, kita banyak menggali-gali informasi tentang pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan ternyata setelah kita kaji, kita tanam, kita bibitkan, ternyata cocok untuk bantaran. Jadi kebiasaan orang dulu, kebiasaan masyarakat di kampung yang sebenarnya mereka itu sudah melakukan konservasi dari dulu. Nah, tetapi kan tidak tahu namanya itu konservasi. Sebenarnya mereka sudah melakukan konservasi untuk itu. Khususnya kami banyak menemukan di wilayah utara. Jadi masyarakat desa itu, masyarakat di perkampungan itu dia memang sudah melakukan itu untuk menanam pohon di bantaran sungai, terus untuk memecah ombak dan mengikat air, mengikat tanah supaya tumbukan air itu tidak terlalu deras ke tanah dan pecah kayak gitu. Nah, akhirnya kita gali informasi tentang itu, ternyata kita bibitkan dan kita tanam, ternyata sangat cocok untuk di bantaran sungai kayak gitu.